Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait cara perpindahan panas yang kedua, yaitu menggunakan mekanisme convection ya, atau konveksi. Nah, konveksi itu seperti apa gitu ya? Nah, di sini sebenarnya sudah ada penjelasannya. Silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Nah, langsung saya akan jelaskan terkait mekanisme konveksi gitu ya. Jadi kalau konduksi itu kan dia melibatkan kontak antara benda yang itu diam gitu ya. Jadi misalnya, ya ini kalau untuk konduksi gitu ya, katakanlah di sini ada benda A gitu ya. Kemudian di sini ada benda B. Jadi ini ada A, ini ada B. Nah, di sini ada TA ya. TA itu adalah temperatur benda A maksudnya gitu ya. Ini ada TB. Nah, ini kan sama-sama bendanya diam ya, sama-sama solid. Nah, sama-sama solid yang menyebabkan benda ini saling diam ya karena dia solid. Nah, sehingga konduksi itu terjadi antara sentuhan benda yang saling diam. Nah, kalau konveksi itu salah satunya ya atau keduanya dia bergerak gitu ya. Jadi ini konveksi. Jadi konveksi itu misalnya ini aja ya langsung gini aja deh. Misal di sini ada plat pemanas gitu ya. Ini plat pemanas ya. Kemudian di atasnya juga ada plat lagi gitu ya. Nah, di sini TA gitu ya. Ini adalah plat A, ini adalah plat B. Di sini ada TB. Nah, ini TA ini lebih tinggi gitu ya suhunya daripada yang pada posisi B. Nah, kemudian di sini ada katakanlah air yang mengalir ya. Ini air. Nah, air mengalir. Gitu. Nah, ini ceritanya plat pemanas ini ingin memanaskan plat B gitu ya. Tapi melalui media air yang mengalir. Nah, air ini kan dia tidak diam ya. Platnya ini diam, tapi airnya ini tidak diam. Maka pemanasan ini disebut sebagai konveksi gitu ya. Nah, apakah setiap pemanasan antara benda yang diam dengan air gitu ya, atau dengan fluida itu dinamakan sebagai konveksi? Belum tentu ya. Jadi misalnya ini ada api gitu ya, kemudian ada panci ya, ini panci. Kemudian di sini ada air. Nah, ini api ya. Nah, ini ada air. Nah, ketika awal-awal memanaskan gitu ya. Nah, katakanlah di sini ada kentang gitu ya. Nah, ini ada kentang. Nah, ketika awal-awal memanaskan ya, jadi ceritanya apa namanya? Api gitu ya, api kemudian di sini ada panci dimasukkan air, kemudian dalam air itu ada kentangnya. Nah, ketika di awal-awal kan suhunya masih sama semua ya. Kemudian dikasih api, maka pancinya akan memanas gitu ya. Pancinya akan memanas dan panasnya ini bersentuhan langsung dengan air yang diam. Nah, pada kondisi itu ya, pada kondisi pertama ya, kondisi pertama. Nah, pada kondisi pertama ya itu adalah kondisinya masih konduksi. Nah, kenapa kok konduksi? Ya karena antara panci, air, jadi ini tuh ingin memanaskan kentang gitu ya. Nah, kan kentangnya juga pasti akan mengalami kenaikan suhu, walaupun kalau di awal-awal kan masih kecil lah ya kenaikan suhunya. Nah, api ini akan
memanaskan air, kemudian air akan memanaskan kentang. Nah, tapi di awal-awal kondisinya masih sama-sama diam. Sehingga diamnya ini itu masih dalam kondisi konduksi gitu ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua ya, kondisi kedua. Nah, kalau kita semakin lama memanaskan air ya, air itu kan dia akan bergejolak gitu ya. Nah, pasti kan kalau kita lihat di panci yang sudah dipanaskan airnya 5 menit lebih itu kan pasti akan ada gerakan-gerakan air. Nah, air yang bergerak ini menjadi media penghantaran panas ya dari panci menuju ke kentang, tapi sudah masuk beda kondisi ya. Kondisinya adalah konveksi gitu ya. Nah, ini mungkin dari di SMA gitu ya. Kita diajarkan bahwa konveksi itu adalah perpindahan panas yang terjadi pada benda cair. Nah, sebenarnya tidak seperti itu ya, karena pada kenyataannya juga ada waktu di mana air itu dianggap sebagai media yang diam, sehingga kalau ada panas yang mengalir melalui air diam, itu disebut sebagai konduksi. Nah, tapi ketika airnya dia itu bergerak gitu ya, itu konveksi ya. Memang umumnya konveksi gitu ya, tapi jangan sampai salah kaprah gitu ya, karena ada juga konduksinya. Oke, gitu ya. Jadi jangan sampai kita terbawa definisi, ya itu definisi yang benar tapi tidak 100% tepat ya. Dan mungkin ketika kita pelajari di SMA ya itu sebagai cara mudah untuk belajar gitu ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah, kita sudah kuliah ya, mahasiswa, pola pikir itu juga harus diubah ya seperti itu. Oke. Ya, jadi intinya konsep daripada konveksi itu seperti itu. Nah, kemudian di sini juga harusnya ada rumus menghitungnya ya, tapi nah ini kok langsung radiasi ya tanpa ada rumus menghitungnya. Nah, jadi saya akan langsung tunjukkan ya rumus menghitungnya gimana. Nanti kita akan mengerjakan soal ini gitu ya. Oke, rumus menghitungnya adalah menggunakan H juga ya. Jadi H itu adalah heat transfer gitu ya. Nanti ada H konduksi, H konveksi ya. Beberapa buku juga menggunakan P ya, ada P konduksi, P konveksi, P radiasi gitu ya. Tapi intinya em, konsisten aja gitu ya. Kalau H dipakai untuk konveksi dan konduksi ya udah H-nya dipakai untuk kedua itu. Kalau mau radiasinya apa ya silahkan gitu ya. Nah, rumusnya adalah H sama dengan H kecil dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Yang mana keterangan ya. H itu adalah laju panas ya, laju panas ya. Nah, di sini saya akan tambahkan keterangan konveksi ya. Nah, satuannya eh, watt ya atau W ya. Karena kalau satuan itu cuman W, bacanya watt ya atau joule per second ya. Jadi heat transfer itu seperti kecepatan gitu ya. Kalau kecepatan itu kan meter per second ya, karena yang dihitung gerakan ya berupa panjang ya dalam satuan waktu. Tapi kalau laju panas ya seperti kecepatan, tapi yang bergerak ini bukan benda ya. Yang bergerak ini adalah laju panas ya. Nah, gerakan panas itu adalah joule ya. Karena dia melaju, maka harus ada per satuan waktunya gitu ya. Jadi joule per second atau watt. Kemudian H adalah tetapan ya atau koefisien konveksi thermal ya. Kalau yang K tadi adalah koefisien konduksi ya, ini adalah koefisien konveksi thermal ya. Kalau K adalah konduksi thermal. Nah, ini satuannya adalah watt per meter kuadrat ya. Nah, ini ada meter kuadratnya. Meter kuadrat K. Ya, K-nya Kelvin. Kemudian A adalah luas penampang. Ya, di mana luasnya itu pasti meter persegi. Kemudian delta T adalah kenaikan suhu. Ini Kelvin ya, satuan internasionalnya.
Nah, oke, langsung saja kita mulai gitu ya. Contoh soalnya ya, ini ada contoh soal. Nah, kita baca pada suatu fluida mempunyai koefisien konveksi termal ya. Koefisien konveksi berarti dia adalah kok H ya. H kecil itu sebesar 0,01 kalori ya per meter per second derajat Celcius ya, kalori per meter second derajat Celcius. Nah, ini belum satuan internasional ya, karena kalau kita lihat ya, nah di sini kan watt per meter persegi Kelvin ya. Di sini bentuknya masih berbeda gitu ya. Nah, ini nanti kita perlu untuk samakan terlebih dahulu. Kemudian memiliki luas penampang aliran 20 cm persegi ya. Nah, ini juga belum satuan internasional ya. A sama dengan 20 cm persegi. Jika fluida tersebut mengalir pada sebuah dinding ya dengan suhu 100 derajat. Nah, ini TH-nya adalah 100 derajat Celcius dengan menuju dinding lainnya ya. Ini lebih kecil berarti dia yang T-cold ya, suhu rendah 20 derajat Celcius, lalu kedua dinding dalam keadaan sejajar ya. Maka berapa besar kalori yang dirambatkan atau yang ditransferkan ya. Kita langsung pakai cara ini. Nah, cuman ada sedikit masalah. Ini belum dalam bentuk satuan internasional ya. Ya, ini ada salah ketik ya. Ini harusnya ada duanya di sini ya. Kok di sini? Di sebelah sini ya, meter kuadrat ya. Nah, ini kan meter kuadrat ya. Ini juga harusnya ada meter kuadratnya di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan merubah gitu ya, dari ini menuju watt ya per meter kuadrat Kelvin. Nah, ini kan watt ya. Jadi watt itu juga sama, kan watt sama dengan joule per second. Jadi sebenarnya satuan H itu bisa juga dalam bentuk seperti ini ya. J per M kuadrat S kalikan Kelvin ya. Nah, ini kan J per S ini kan kalau kita definisikan kan sama dengan W ya. Nah, tapi bisa juga dalam bentuk seperti ini. Nah, ini juga akan saya bentuk seperti ini ya. Jadi ini adalah Joule per Joule per meter kuadrat S dikalikan K. Nah, kita lihat apa yang berbeda ya dari sini dan sini. Yang pertama kalori ya. Kalorinya adalah ini kalori, ini Joule. Meter persegi ini sudah sama. Second juga sudah sama. Nah, derajat Celcius ke Kelvin ini sebenarnya juga sama ya. Karena kan derajat Celcius itu kan titik bawahnya 0, titik atasnya 100 ya. Sedangkan Kelvin titik bawahnya 273, titik atasnya 373. Nah, jaraknya kan sama-sama 100 ya. Jadi sebenarnya sama gitu ya. Jadi kalau untuk satuan dari C ke K ini tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kalori ini ya. Nah, di sini adalah 0,01 kalori ya per sebenarnya ya 0,01 kalori per 1 meter kuadrat kali 1 S kali 1 derajat Celcius. Nah, ini cuma 1 gitu ya. Tapi satunya tidak ditulis karena 1 kali M kuadrat ya sama dengan M kuadrat gitu ya. Nah, sehingga yang perlu kita rubah adalah yang ininya ya. Nah, jadi 0,01 kalori ini kita rubah menjadi dalam satuan Joule ya. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule ya. Nah, berarti kalau 0,01 itu kan berarti 0,01 kalori. Nah, berarti ini kan dia dibagi 100 ya.
Berarti kan 4,2 dibagi dengan 100 Joule ya, atau sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Nah, sehingga nilai di ini ya, nilai ini adalah ini ya. Nah, ini saya akan masukkan ke sini. Nilainya adalah 4,2 kali 10 pangkat min 2 Joule per meter kuadrat SK gitu ya. Nah, kemudian nah ini udah satuan internasional ya, udah satuan internasional. Sekarang yang sebelah sini dia harus kita naikkan ke meter persegi, berarti 10 pangkat min 4 ya, meter persegi. Nah, ini kalau kita jadikan Kelvin berarti 273 tambah 100 berarti 373 Kelvin. Ini berarti 293 ya, karena 273 ditambah 20 berarti Kelvin. Oke, kita sudah punya angkanya semua, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus ini ya. Oke, berarti ini jawabnya ya. H sama dengan koefisien konveksi kali luas kali delta T ya. Nah, ini delta T-nya adalah TH min TC ya, dimana TH-nya adalah 373, sementara TC-nya adalah 293 Kelvin. Nah, ini jawabannya adalah 80 gitu ya, Kelvin gitu ya. Oke, berarti delta T-nya adalah 80. Kita masukkan ya, H tadi adalah ini ya, 4,2 dikalikan 10 pangkat min 2 gitu ya, dikalikan dengan A ya, A-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini adalah A-nya ya. Kemudian dikalikan dengan delta T. Delta T-nya adalah 80. Oke, nah kita langsung dengan menggunakan kalkulator, berarti 4,2 dikali 10 pangkat min 2 ya, dikali 20 kali 10 pangkat min 4 ya, 2 kali 10 min 4 kali 80 ya. Oke, berarti 4,2 kali 10 pangkat min 2 20, saya cek lagi ya, 20 kali 10 pangkat min 4 ke 80, jawabannya adalah 6,72 kali 10 pangkat min 3 watt gitu ya. Nah, ini termasuk kecil ya. Nah, kenapa kecil? Karena memang ini kecil juga ya, 0,01 gitu ya. Nah, ini ya memang kecil gitu ya. Mungkin dia menggunakan suatu apa ya, benda yang memang tidak bagus untuk menghantarkan panas ya. Tapi nggak apa-apa, tapi intinya hitungannya adalah seperti ini ya. Kita mendapatkan 6,72 ya dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Oke, itu adalah penjelasan untuk konveksi. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan ke pembahasan terkait radiasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya sampai video ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.